Dari Prancis, harga diri bangsa Indonesia tengah diusik. Salah satu aset kedutaan besar Republik Indonesia di Paris terancam disita pengadilan. Rencana eksekusi itu buah dari putusan International Criminal Court atau ICC Singapura, sebuah lembaga arbitrase internasional pada 2018 yang memenangkan perusahaan asing Navayo International AG. Lawannya adalah Kementerian Pertahanan Indonesia. Penyitaan bisa tak dilakukan apabila Kemhan RI membayar 16 juta dolar Amerika Serikat sesuai keputusan ICC Singapura. Sengketa ini bermula ketika Kemhan menyewa satelit untuk mengisi kekosongan slot orbit 1230 bujur timur. Slot orbit merupakan salah satu dari 7 wilayah angkasa yang diberikan International Telecommunication Union kepada Indonesia yang digunakan untuk kepentingan komunikasi, penyiaran, atau berbagai layanan satelit lainnya. Perjanjian itu bermasalah ketika Kemhan memilih tidak melanjutkan pembayaran biaya sewa yang disepakati. Tak terima, vendor satelit Navayo dan Hungarian Export Credit Insurance Pte Ltd pun menggugat Kemhan ke ICC Singapura. Bukan Indonesia namanya kalau tidak melawan. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi memang tidak ada pilihan selain menghambat upaya penyitaan aset itu. Terlebih, ada yang tidak beres di balik kerja Navayo yang sudah lama masuk dalam ranah Kejaksaan Agung, lantaran terindikasi adanya praktik koruptif. Langkah hukum itu sudah dijalankan pada Januari 2022, ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dijabat Mahfud MD. Dari audit yang dilakukan, terungkap ada potensi kerugian negara. Hasilnya, ditemukan terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian merugikan keuangan negara dan berpotensi akan terus merugikan keuangan negara. Contohnya, pemerintah Indonesia telah membayar gugatan Avanti sebesar 515 miliar rupiah berdasar putusan arbitrase di London pada tahun 2019. Saat ini pun tahun 2021, pemerintah Indonesia menerima tagihan lagi sebesar 21 juta US dollar berdasarkan putusan arbitrase di Singapura atas gugatan Navayo. Padahal berdasar hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan. Navayo International AG adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Liechtenstein, sebuah negara monarki di Eropa Tengah yang terletak di antara Swiss dan Austria. Navayo berkedudukan di kota Aix, di belahan utara Liechtenstein. Kini, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, upaya penyitaan aset negara di Prancis tentu tak akan didiamkan. Yusril Iza Mahendra selaku Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini telah memastikan akan menyeret Navayo untuk diproses secara hukum atas kinerja kotornya. Sebenarnya persoalan yang terkait dengan Navayo ini ada aspek-aspek pidananya yang sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, dan berdasarkan hasil audit dari BPKP sebenarnya pihak Navayo pun melakukan suatu wanpersasi, ya, tidak memenuhi kewajibannya, dan menurut perhitungan oleh pihak BPKP nilai yang sudah dilakukan, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pihak Navayo itu hanya sejumlah 1,9 miliar, ya. Jadi jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka. Tapi ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar. Nah, aspek penyidikan ini setelah berlangsung, jadi pihak-pihak yang terkait di dalam negeri itu sudah diperiksa, sudah disidik, sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini. Tapi pihak Navayo-nya itu sudah berapa kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung, tapi tidak kunjung hadir untuk diperiksa sebagai terperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dan beberapa ini kita sepakati bahwa kalau memang sudah cukup alasan untuk menyatakan mereka sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang sudah ada sekarang ini,
maka ya lebih baik dinyatakan sebagai tersangka dan kita minta kepada Interpol untuk mengejar yang bersangkutan agar ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk diadili dalam kasus korupsi, sehingga masalah ini tidak menjadi beban bagi kita. Kalau memang ternyata di balik semua ini ada korupsi, kenapa pemerintah Indonesia harus membayar kompensasi begitu besar kepada pihak Navajo? Pemerintahan Prabowo tak main-main. Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan user terminal untuk satelit slot orbit 1230 derajat bujur timur di Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Ketiga tersangka itu adalah Laksamana Muda Purnawirawan Leonardi selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan dan pejabat pembuat komitmen atau PPK periode 2015-2017. 2 tersangka lainnya adalah Anthony Thomas van der Heyden selaku perantara, serta Gabor Kuti selaku CEO Navajo International AG. Kami telah memeriksa saksi terdiri dari 52 orang saksi sipil, 7 orang saksi militer, serta 9 orang dari saksi ahli. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia harus membayar sejumlah 20.862.822 US dollar berdasarkan final word putusan arbitrase Singapura karena telah menandatangani COP. Sementara menurut perhitungan dari BPKP, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Navajo International AG telah menimbulkan kerugian negara sebanyak 21.854.851,89 US dollar. Men of our time.